Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Agustianto. Jadi pada kesempatan video kali ini atau hari ini saya akan menjelaskan tentang bab starting routing. Jadi pada bab starting routing ini ada 7 materi yang nantinya saya akan bahas atau pelajari teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang konsep routing. Jadi nantinya kita akan bersama-sama mengenal apa itu routing. Kemudian yang kedua yaitu ada setup topologi 2. Yang ketiga kita akan mengkonfigurasi static routing 2 router. Kemudian yang keempat ada setup topologi 3 router. Yang kelima kita akan melakukan konfigurasi static routing 3 router. Kemudian yang keenam kita juga akan melakukan setup topologi VLAN. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir kita akan mengkonfigurasi static routing teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan belajar bab starting routing dengan 7 materi di dalamnya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Oke teman-teman, pada bab static routing ini materi yang pertama kita akan membahas dari konsep routing terlebih dahulu. Jadi kita akan mengenal apa itu routing terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini saya coba akan menambahkan yang pertama router. Di sini saya menggunakan router yang paling ujung atau yang maaf teman-teman, yang 2811. Kemudian di sini saya tambahkan 2 klien atau 2 PC. Saya ganti namanya di sini menjadi PC 2 dan di sini untuk PC 1. Di sini saya coba hubungkan. Nah, oke. Jadi di sini kita akan menghubungkan kedua network yang berbeda teman-teman. Karena mereka memiliki network yang berbeda, maka dibutuhkan yang namanya routing. Nah, ketika ingin merouting, kita akan butuh atau membutuhkan yang namanya router ini. Jadi router ini berfungsi untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Di sini saya coba akan menambahkan untuk IP per kliennya. Di sini saya akan menggunakan IP-nya yaitu misalkan 10.10.10.10 dan untuk yang di sebelah sini IP-nya yaitu 20.20.20/24 teman-teman. Kemudian langsung saja kita coba di sini /24 juga teman-teman. Kita coba masukkan IP-nya ke desktop, kemudian IP config. Tadi di sini kita menggunakan IP yaitu 10.10.10.10 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, teman-teman, pada saat kita akan melakukan merouter atau merouting, maka kita memerlukan yang namanya gateway ini atau default gateway. Di sini saya coba untuk sebelah sini PC1 kita menggunakan gateway-nya yaitu 10.10.10.1, sedangkan yang di sini gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Untuk gateway-nya yaitu tadi 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan untuk ke PC2. Sini IP-nya yaitu 20.20.20.20. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian baru untuk gateway-nya yaitu tadi 20.20.20.1 teman-teman. Nah, jika sudah tadi kita masukkan untuk IP-nya, kemudian IP, kemudian subnet mask dan juga default gateway-nya atau gateway-nya, maka kita sudah selesai untuk kedua klien ini.
mereka ini memiliki network yang berbeda teman-teman. Di sini IP-nya yaitu 10.10.10.10, kemudian gateway-nya 10.1, dan di sini untuk IP-nya yaitu 20.20, sedangkan untuk gateway-nya 20.1 teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi pada routernya. Kita masuk pada privilege, lalu global configuration. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ini dulu teman-teman, yaitu di sini interface-nya 00 ke interface FA00. Setelah masuk, kemudian kita no SH atau jangan matikan, no shutdown. Lalu kita konfigurasikan atau masukkan IP-nya dengan perintah IP address, lalu IP pada PC1 10.10.10. Oh maaf teman-teman, untuk di sini kita masukkan gateway-nya itu 10.10.1, kemudian baru subnet mesh-nya teman-teman 255.255.255.0. Kemudian jika sudah, kita keluar atau exit, lalu kita masukkan pada interface FA01. Kita masukkan untuk gateway dan subnet mesh-nya teman-teman, itu IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Maaf teman-teman. Kemudian maaf, tadi kita ulangi, coba masuk pada interface. Kita belum menyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, jika sudah, kita baru masukkan IP-nya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek atau melihat apakah sudah berhasil melakukan routing. Kita masuk pada PC1, kemudian ke command prompt, lalu kita coba ping IP yang 20.20 yang sebelahnya teman-teman. Enter. Sini akan gagal pertama-tama lah, tapi sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil. Nah, jadi untuk penjelasan konsep dari routing ini, yaitu misalkan di sini kita mempunyai kedua PC. Pada PC1 ingin mengeping atau mengirim pesan ke PC2, maka PC1 akan bertanya pada router. Jadi PC1 tanya pada router apakah misalkan ada yang namanya gateway. Jadi PC1 ini tanya apakah ada yang bergatewaykan 20.20.1, maka router akan mencari apakah ada yang gateway-nya 20.20.1, dan ternyata ada, karena kita sudah mengkonfigurasi atau menambahkan gateway pada 20.20.1 ini pada PC2 tadi. Maka informasinya akan diberikan pada PC1 bahwa ternyata ada PC dengan gateway 20.20.1 tadi ini teman-teman. Di sini bertanya ke router, router mencari, kemudian menemukan, lalu informasinya kembali ke router, lalu router memberikan informasi kembali pada PC1. Jadi untuk konsep routing seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membahas konsep dari routing itu sendiri, kali ini kita akan coba belajar setup topologi 2. Nah, pertama-tama yang dibutuhkan yaitu adalah yang pertama kita akan menaruhkan dua router dan dua PC teman-teman. Di sini kita menggunakan router yang 2911 teman-teman. Kita lihat, nah yang ini, dan di sini, lalu baru kita tambahkan PC 3 dan PC 4 teman-teman. Lalu kita hubungkan
Yang pertama dari PC 3 ke router, dari router ke router 3, router 3 ke PC 4, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan coba menuliskan untuk IP dari PC dan juga routernya, teman-teman. Di sini untuk yang pertama yaitu pada PC 3 menggunakan IP-nya yaitu 192.168.10/24, teman-teman. Sedangkan untuk yang PC 4 di sini IP-nya yaitu 192.168.2.10/24. Nah, kemudian teman-teman, di sini saya jauhkan supaya kelihatan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada gig atau interface. Di sini gignya yaitu 00. Untuk merouting ini kita memerlukan IP gateway untuk gig ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menuliskan untuk gig 00 ini IP-nya yaitu 192.168.1/24, teman-teman. Kemudian untuk yang gig 0.001 ini yaitu 192.168.2.1/24. Nah, teman-teman, di sini juga memerlukan IP ya untuk gig 01 dan juga gig 00. Di sini saya akan tuliskan untuk IP gig 01 itu 10.10.10.1/24. Kemudian untuk yang gig 00 IP-nya yaitu 10.10.10.2/24, teman-teman. Nah, jika sudah kita menaruhkan untuk IP gateway dan IP pada PC ini, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP-nya, teman-teman. Di sini kita masuk dulu untuk yang router 2 atau router yang pertama. Dan di sini kita masuk enable, kemudian config, lalu kita masuk pada interface range gig 00 dan 01, teman-teman. Sini kita masuk yaitu dengan perintah interface range gig 0/0 sampai dengan 1 dan kita enter, lalu kita nyalakan dengan perintah no sh atau no shutdown atau jangan matikan, teman-teman. Dan di sini kita keluar terlebih dahulu, kita masuk pada gig 00, lalu di sini kita tambahkan IP-nya, teman-teman. IP address-nya yaitu interface gig 00. Lalu di sini kita baru masukkan IP-nya. IP address yaitu 192.168.1.1, lalu baru subnet mask-nya, teman-teman, 255.255.0. Lalu kita langsung saja pindah ke gig 01. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Jika sudah, kita keluar saja, teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai kita masuk pada PC 3 ini. Kemudian kita masukkan IP-nya. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.1/24,
2.1.10 teman-teman. Lalu subnet masknya dan default gateway. Untuk default gateway ini adalah dari IP routernya, yaitu 192.168.1.1. Nah, sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi di sebelah sini. Kemudian kita masuk pada router yang kedua. Kita no, lalu enable global configuration. Lalu kita masuk pada interface range gig 00 sampai 1. Lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Setelah selesai kita keluar, lalu masuk lagi ke interface gig 00. Baru kita masukkan IP-nya teman-teman. Yaitu di sini IP-nya 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya. Nah, langsung saja kita masukkan untuk yang gig 10.01 teman-teman. Dan IP address IP-nya yaitu 192.168.2.1, subnet mask-nya 0. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi untuk materi dari setup topologi 2 hanya seperti itu teman-teman. Di sini sudah berhasil menyala semua, maka sudah berhasil. Untuk materi setup topologi 2 hanya seperti itu. Kemudian kita akan coba lanjut ke materi yang berikutnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang setup topologi 2, kali ini kita akan coba mengkonfigurasi static routing 2. Oke, di sini kita akan coba melakukan atau penguncian ping dari PC1 ke PC2. Kita masuk, PC 3 ke PC 4. Kita masuk ke PC 3. Lalu ke command prompt. Lalu di sini kita melakukan uji coba ping menggunakan IP yang dituju, yaitu 2.10 teman-teman. Dengan perintah ping 192 IP yang dituju 168.2.10. Nah, ketika sudah melakukan uji coba ping, maka di sini terlihat yaitu destination host unreachable. Kenapa bisa begitu? Pada kali ini kita akan coba teliti atau cari tahu lebih lanjut terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke, pada PC1 ini source-nya itu adalah, untuk PC1 source-nya itu yaitu 192.168.1.10. Sedangkan untuk destination atau tujuannya yaitu 192.168.2.10, yang artinya pada IP 1.10 ini ingin mengirim pesan ke IP yang 2.10 teman-teman, atau destination atau tujuannya. Begitu juga di sebaliknya pada PC 4 juga source-nya itu adalah 192.168.2.10. Sedangkan untuk destination atau tujuannya yaitu 192.168.1.10 teman-teman. Ini hanya kebalikannya saja. Jadi untuk PC 4 itu destination atau tujuannya yaitu dari source PC 3. Sedangkan PC 3 destination atau tujuannya yaitu dari PC 4.
dari source PC4. Nah, kemudian di sini yang mengartikan yaitu misalkan PC3 itu tanya ke router, teman-teman. Jadi PC3 bertanya pada router apakah ada IP dengan 2.10 karena tujuan atau destinationnya yaitu 2.10. Dan di sini kita coba lihat pada router 2 apakah ada. Do show IP route. Nah, ternyata untuk destination atau tujuannya itu belum ada, teman-teman. Jadi PC3 bertanya pada router ini apakah ada destination atau IP 2.10. Ternyata setelah dicari itu belum ada, teman-teman, dengan IP 2.10 ini tersebut. Kemudian juga sebaliknya, ketika PC4 mencari dengan destination dari source PC3 bertanya pada router, ternyata juga belum ada. Jadi supaya bisa ketemu atau bisa mengirim paket antara PC-PC tersebut, maka dibutuhkan yang namanya static routing, teman-teman. Dibutuhkan yang namanya static routing. Nah, static routing itu apa? Static routing itu adalah untuk memberitahu IP tersebut harus melewati jalan mana saja untuk bertemu dengan IP yang dituju. Artinya mengarahkan ataupun menunjukkan jalan tersebut. Kemudian di sini langsung saja kita akan mencoba konfigurasinya. Kita masuk pada router 2. Kemudian kita langsung saja, teman-teman, yaitu pertama-tama setelah masuk pada enable lalu global configuration, kali ini kita masukkan perintahnya yaitu IP route lalu kita masukkan IP yang dituju, teman-teman. Jadi di sini pada router ini kan terhubung pada PC3, maka destination atau tujuannya yaitu IP dari PC4 ini, teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu di sini kita akan masukkan gateway-nya, teman-teman. Jadi untuk gateway-nya ini kita mengambil dari gateway yang di sebelahnya atau tujuannya atau destination-nya, teman-teman. Langsung saja masukkan yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Nah, jika sudah maka sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita langsung konfigurasikan pada router yang ketiga. Enable lalu kita lakukan pada perintah yang sama yaitu IP route 192 atau IP tujuannya 168.1.0. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. lalu IP gateway destination-nya 10.10.10.0. titik 1. Lalu kita enter. Kemudian setelah selesai kita lakukan uji coba pada PC3. Kita lakukan uji coba yang tadinya destination host untraceable apakah sudah bisa. Ping IP tujuannya yaitu 192.168.2.10. Di sini belum bisa, teman-teman. Kita coba ulangi.
Nah, oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan. Di sini kita coba lakukan ping lagi. Nah, di sini ternyata sudah bisa teman-teman. Tadi saya melakukan kesalahan pada router 2 ini, saya masukkan IP-nya yaitu dari IP-nya sendiri, bukan dari IP destination atau tujuannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan pada saat mengkonfigurasi bahwa IP-nya sudah benar dengan yang dituju, bukan IP dirinya sendiri. Jadi yang tadinya destination host unavailable kali ini sudah bisa melakukan ping teman-teman. Di sini kita coba apakah dari PC 4 atau PC yang kedua ini sudah bisa. Kita ke command prompt lalu kita buka uji coba. Nah, ternyata sudah bisa teman-teman. Jadi begitulah untuk materi konfigurasi static routing 2. Pada selanjutnya kita akan mempelajari materi yang berikutnya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang mengkonfigurasi static routing 2 router, kali ini kita akan coba meng-setup topologi 3 router ini teman-teman. Jadi teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama menambahkan satu router lagi, karena di sini kita akan coba konfigurasi 3 router, kemudian tambahkan satu PC lagi teman-teman, lalu hubungkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan atau menuliskan untuk IP-nya. Untuk PC yang ketiga atau yang kelima ini IP-nya yaitu 192.168.3.10/24. Untuk source-nya yaitu IP ini. Kemudian untuk tujuannya atau destination-nya yaitu dari kedua PC yang 1 dan 2, yaitu dengan IP 1.10 untuk PC 1 dan 2.10 untuk PC yang kedua. Kemudian di sini untuk IP-nya atau IP-nya yaitu gateway-nya 3.1. Kemudian untuk IP root-nya yaitu 20.2 teman-teman. Di sini langsung saja kita coba konfigurasikan, masuk pada CLI lalu kita nokan saja ke enable configuration maaf typo teman-teman, global configuration. Kemudian di sini langkah yang pertama yaitu kita masuk pada interface gig 00 dan interface gig gig 01 untuk menyalakan teman-teman, yaitu dengan perintah interface range gig 00 sampai dengan 1, kemudian kita no shutdown kan teman-teman. Nah, setelah sudah menyala, kemudian di sini langkah yang berikutnya teman-teman bisa menambahkan untuk IP-nya. Di sini untuk gig 00 interface gig 00 yaitu IP-nya 20.20.20.2, kemudian subnet mesh-nya 255.255.255.0. Mohon maaf teman-teman, kita belum menambahkan untuk IP address-nya. IP address. Dan setelah sudah kita keluar lalu masuk pada interface gig 01 teman-teman. Lalu IP address yaitu 192.168.3.1, kemudian subnet mesh-nya teman-teman 255.255.255.0. Kita enter. Nah, di sini teman-teman masukkan untuk IP pada PC-nya terlebih dahulu. Di sini yaitu 192.168.3.10. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168, kemudian 3.1. Kita lihat sudah benar teman-teman.
Nah, sudah benar. Kemudian sini sudah dimasukkan, lalu kita lanjutkan untuk mengkonfigurasikan pada router yang ketiga, teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja masuk pada global configuration, lalu ke IP route, teman-teman. Di sini saya menambahkan untuk 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya, lalu untuk gateway-nya yaitu 20.1 untuk jalurnya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang router 2 yaitu 20.1. Setelah itu kita di sini tambahkan untuk yang ke sini, teman-teman, untuk yang router yang pertama. Yang router kedua. Di sini langsung saja ketikkan IP route yaitu 192.168.2.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian yaitu menggunakan 20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan pada yang router kedua. Kita masuk global configuration, lalu di sini kita tambahkan 192.168.3.0, kemudian subnet mask-nya, lalu di sini yaitu menggunakan 20.20.20.2 untuk tujuannya, teman-teman. Mohon maaf, di sini saya belum menambahkan IP route. Nah, sudah, teman-teman. Di sini kita coba melakukan ping pada yang ke 2.0, teman-teman. 192.168.2.10. Ini kita coba lakukan. Masih request timeout, teman-teman. Ini masih gagal. Kita coba konfigurasikan, menambahkan konfigurasi pada router yang pertama. Enable global configuration, lalu ke IP route. Di sini IP route 192.168.3.0, kemudian subnet mask-nya itu menggunakan jalur 10.10.10.2. Jika sudah, kita coba lakukan ping kembali, teman-teman. Bahkan IP yang 1. Oke, teman-teman, tadi belum bisa karena pada router yang kedua ini saya belum menambahkan untuk IP address pada gig 01 dan juga gig 02, teman-teman. Setelah saya tambahkan, di sini saya coba untuk melakukan ping, ternyata sudah bisa, teman-teman. Untuk ke PC 1 atau router yang satu dengan IP destination-nya yaitu 1.10 itu sudah bisa. Di sini saya coba untuk yang kedua dan ternyata sudah bisa, teman-teman. Jadi untuk materi kali ini hanya seperti itu, teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan pertama yaitu nyalakan terlebih dahulu routernya dengan perintah no shutdown, kemudian tambahkan IP-nya pada routernya,
lalu masukkan IP pada PC baru teman-teman melakukan configuration teman-teman. Jangan sampai lupa beberapa langkah atau satu atau dua langkah, karena nantinya bisa mengganggu atau bahkan merusak langkah-langkah berikutnya. Jadi harus benar-benar teliti dalam penulisan IP ataupun perintahnya teman-teman. Jadi untuk materi yang keempat, setup topologi 3 router, hanya seperti itu kurang lebihnya. Kita langsung saja lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi static routing 3, kali ini kita akan coba setup topologi VLAN teman-teman. Jadi untuk setup topologi VLAN ini saya akan menambahkan beberapa topologi baru lagi. Yang pertama yaitu di sini kita perlu menambahkan yang namanya switch teman-teman. Kali ini menggunakan switch yang 2960. Kemudian di sini kita tambahkan PC-nya teman-teman. Kemudian di sini kita ganti namanya terlebih dahulu supaya mudah. Di sini ada PC 6. Lalu di sini PC 7, kemudian untuk di sebelah sini PC 8, lalu yang di sebelah sini yang terakhir yaitu PC 9 teman-teman. Kemudian di sini kita hubungkan dari router menghubung ke switch, kemudian switch ke PC 6, lalu ke PC 7, PC 8, lalu yang terakhir ke PC 9 teman-teman. Nah, di sini jika kita sudah menambahkan beberapa PC-nya, nantinya kita akan membuat VLAN pada switch ini. Nah, pada switch ini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian pada PC 6 dan 7 kita akan menjadikan sebagai VLAN 20, dan PC 9 dan 8 itu akan menjadi VLAN yang 10 teman-teman. Di sini supaya mudah dipahami, kita tambahkan kotak terlebih dahulu. Maaf teman-teman, kita hapus. Ini kita nggak usah kasih warna. Kita di sini kasih, dan di sini juga kasih. Nah, sini saya tuliskan untuk IP di sebelah sini yaitu untuk sebelah sini itu kita menggunakan VLAN yang pertama yaitu VLAN 10 teman-teman. Untuk yang sebelah sini yaitu VLAN yang 10. Sini menggunakan IP-nya yaitu 172.168.1.1/24. Sedangkan yang di sebelah sini itu menggunakan VLAN 20 yaitu IP-nya 172.168.2.1/24 teman-teman. Jika sudah, maka di sini kita yang pertama yaitu mengkonfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Ini kita masuk pada switch, lalu CLI, lalu kita ke enable, lalu global configuration. Kemudian di sini kita buat untuk VLAN 10 dan kita buat untuk VLAN 20 teman-teman.
Nah, jika sudah di sini, yang pertama kita masuk pada interface FA. Kita lihat untuk VLAN 10 kita lihat menghubung pada FA 04 dan 05 teman-teman. Sini interface range FA 04 sampai 5. Kita masuk pada interface 4 sampai 5. Kemudian kita mau masukkan pada VLAN 10 switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10 teman-teman. Kemudian kita keluar lalu masuk pada interface range FA 0. Kita lihat di sini FA-nya yaitu FA02 dan FA03. Maka kita masuk pada FA02 sampai 3. Kita enter, lalu kita masukkan pada VLAN-nya dengan perintah switch port mode akses VLAN 20. Nah, di sini setelah sudah kita coba keluar terlebih dahulu, kita lihat do show VLAN brief. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada VLAN 10 sudah masuk FA04 dan 5, sedangkan pada VLAN 20 itu FA-nya 2 dan 3, teman-teman. Nah, setelah sudah di sini langkah berikutnya kita masuk pada router ini teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu atau no shutdown. Di sini gig 02 kita masuk pada gig 02 lalu kita nyalakan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah up atau aktif atau menyala teman-teman. Kemudian kita keluar lalu kita masuk pada interface gig 02 titik 10 kita sub interface kan. Kemudian di sini kita encapsulation .1q 10. Lalu kita klik enter lalu masukkan IP address-nya teman-teman. Untuk IP address-nya yaitu 172.168.1.1 kemudian subnet mesh-nya. Kemudian di sini kita keluar lalu kita buat lagi masuk pada interface gig 02.20. kemudian kita encapsulation .1q lalu kita masukkan IP address-nya itu 172.168.2.1 kemudian subnet mesh-nya. Lalu jika sudah kita keluar teman-teman. Nah, di sini jika sudah semua kita kemudian masukkan untuk IP pada PC-nya. Kita ke desktop IP config. Di sini untuk IP-nya yaitu 172.168.2.2. Kemudian di sini kita masukkan subnet mesh-nya yaitu 255.255.0. Lalu di sini untuk gateway-nya yaitu 172.168.2.1 teman-teman. Itu masuk pada PC yang ke-7.
yaitu IP-nya 172.168.2.3 dan subnet mesh-nya yaitu 255.255.0. lalu untuk gateway-nya 172.168.2.1. lalu di sini kita masuk ke PC yang ke-8 teman-teman. Ini 172.168.1.3. ganti untuk gateway-nya juga jangan lupa, yaitu 172.168.1.1. kemudian pada PC 9 yaitu IP-nya 172.168.1.2. kemudian subnet mesh-nya yaitu 255.255.0. kemudian default gateway-nya yaitu 172.168.1.1. Nah, jika sudah selesai, kita lihat kembali untuk default gateway-nya ada salah penulisan, itu 172.168.1.1 teman-teman. Nah, jika sudah, maka untuk materi setupnya hanya seperti ini teman-teman. Kita sudah menyiapkan yaitu untuk membuat VLAN 10 dan 20, lalu mengkonfig atau mengsub interface pada router, lalu kita masukkan IP tiap PC-nya. Kemudian kita langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah melakukan setup topologi VLAN, kali ini kita coba konfigurasi static routing teman-teman. Pertama-tama teman-teman bisa tambahkan IP pada gig 01 dan gig 02 menggunakan IP-nya 30.1. kemudian yang langkah kedua teman-teman bisa melakukan terang terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan memasukkan IP dan menerangkan VLAN tersebut, kali ini kita coba langsung saja konfigurasi pada di sini kan jika sudah menerangkan kan maka PC 6 ke PC 8 sudah bisa teman-teman. Jika dari PC 5 ke PC 6 itu sudah bisa karena kita sudah melakukan starting routing. Nah, jika di PC 3 dan PC 4 itu belum bisa teman-teman karena kita belum mengkonfigurasikan static routingnya. Langsung saja kita masuk, kita melakukan konfigurasi ke router yang kedua. Ini kita enable, lalu global configuration. Kemudian di sini langsung saja kita masukkan IP root yaitu 172.168.1.0, kemudian subnet mesh-nya, lalu jalurnya teman-teman yaitu 20.20.2. kemudian kita buat lagi IP root 172.168. Maaf, kita ganti saja supaya cepat. Nah, sudah. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi pada router yang pertama. Itu IP root 172.168.1.0, kemudian subnet mesh-nya, lalu untuk jalurnya 10.2 teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi untuk materi yang terakhir konfigurasi static routing hanya seperti itu teman-teman. Di sini kita coba apakah
Jadi kurang lebihnya hanya seperti itu. Untuk bab static routing kita sudah mengerjakan 7 materi teman-teman. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.